Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong reformasi sistem politik melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan perubahan sistem politik di Indonesia. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyoroti kualitas Dewan Perwakilan Rakyat saat ini. Menurutnya, sosok masyarakat yang memiliki kompetensi duduk di parlemen bisa kalah suara oleh mereka yang berduit dan juga populer. Pemerintah diketahui sedang menimbang membuat aturan agar wajah Senayan tak diisi politisi karbitan. Sistem pemilu kini yang seakan hanya menjadi milik sekelompok bercuan ditambah dengan nama ngetop bertampang rupawan membuat kalangan berbakat kalah bersaing memperebutkan kursi wakil rakyat. Akhirnya lahirlah dewan yang terhormat asyik berjoget di tengah rakyat susah cari pekerjaan, terhimpit kemiskinan, dan derita badai pemutusan hubungan kerja. Lantas, bagaimana mengubah sistem politik agar Senayan diisi mereka yang berbakat dan meninggalkan kebiasaan ngartis? Habitsnya artis itu melayan, bukan pelayan, tapi dia dilayani orang. Yang kedua, artis itu kan sebenarnya basically-nya orang yang mau senang-senang. Tidak semuanya juga mau untuk bersusah-susah untuk berbicara tentang rakyat. Karena memang mereka adalah selebriti, tokoh kan. Nah, kadang-kadang ada yang berhasil mereka bisa beradaptasi, ada yang nggak berhasil. Buktinya flexingnya tetap jalan, dunia hiburannya joget-joget tetap jalan. Dia nggak tahu bahwa dia adalah abdi negara, dia sudah tidak lagi sebagai public figure gitu. Saya kurang setuju ya bahwa artis itu, ya kita tahu bahwa artis itu bagian dari masyarakat kita yang punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Bahwa kemudian artis tidak seperti itu, ada hal lain yang juga bekerja, adalah pada kapasitas pemilik. Tetapi kalau dipersalahkan artis yang kemudian terpilih dan kemudian disadari bahwa itu tidak seperti yang dibayangkan, ya, saya kira itu juga nggak bisa karena itu melanggar hak asasi manusia juga. Pemerintah sudah ambil ancang-ancang untuk mereformasi sistem politik melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan perubahan sistem pemilu di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan, Presiden Prabowo sudah mengamanatkan agar parlemen tidak lagi dikuasai oleh segelintir orang yang berduit dan populer. Perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian itu memang sedang akan kita lakukan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu. Selebritas memang punya keuntungan unik dalam politik. Mereka dapat memanfaatkan popularitas dan kedekatan emosional yang sudah terjalin dengan publik untuk membangun dukungan politik. Maka tak heran bila sejumlah partai politik memilih menggait kalangan artis sebagai jalan pintas untuk menggenjot perolehan suara partai di pemilu. Melihat fenomena ini, wajar pula bila proses kaderisasi demi mencetak kader ideologis dari partai yang bertaburan selebritas pun akhirnya dipertanyakan.
Di PAN itu kalau dikatakan sebagai partai yang syarat dengan artis ya, saya kira kita punya akademisi juga banyak, kita punya mantan atlet juga banyak, kita punya ulama juga banyak gitu ya. Jadi dari berbagai kalangan. Jadi saya kira kalau PAN itu dipersepsikan sebagai partai yang berfokus pada artis, rasanya tidak. Tetapi memang harus saya akui bahwa banyak di antara artis-artis kita yang memiliki prestasi yang baik di DPR. Kita tahu bahwa ada Desi Ratnasari, ya, ada Primus Justisio, ya. Bahkan kalau kita lihat secara objektif, Uya Kuya pun memiliki prestasi yang baik karena dia sangat membela kepentingan dari TKI yang bermasalah. Begitu juga teman-teman yang lain ya dari partai-partai lain juga saya kira memiliki prestasi yang cukup baik di bidang yang mereka geluti masing-masing. Kehadiran para artis di dunia politik seolah menunjukkan kegagalan partai dalam melahirkan kader berkualitas yang pada akhirnya berdampak pada wajah DPR saat ini. Namun tak bisa dipungkiri, ada pula sosok artis yang berhasil berkiprah di Senayan dan membuktikan diri mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Komitmen partai politik. Partai politik itu kecenderungan sekarang, baik dalam pemilu maupun dalam pileg, bahkan pilpres, itu kecenderungannya untuk menyalonkan mereka yang populer, mereka yang memiliki elektabilitas tinggi, dan dengan itu kemudian ya itulah kebanyakan diisi oleh artis, oleh bahkan pelawak gitu. Nah ini dikonotasi berbanding terbalik dengan soal kemampuan. Padahal tidak juga loh, banyak artis yang berlatar belakang artis maksud saya, tapi juga oke, seperti Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, itu artis juga. Terus Dede Yusuf, kita tahu wakil ketua Komisi 2 hari ini, itu orang-orang populer ya, yang dulu populer, tapi kemudian sangat perform dan kredibel mereka, dan mereka cerdas gitu. Perbaikan sistem politik yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berbagai kalangan masyarakat dalam pemilu menjadi hal yang mutlak dilakukan pemerintah dan DPR melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Partai politik bisa mengutus mix ya, yang satu popular vote dipilih oleh rakyat, yang satu lagi dipilih oleh partai politik. Tapi dibuatkan kuota afirmasi khusus untuk mereka-mereka yang bisa duduk. Karena kalau mereka-mereka orang-orang pintar, intelektual, akademisi, orang-orang cerdas yang mau bekerja keras berpikir untuk rakyat ini walaupun gaji kecil, mereka kalau tarung dengan bupati, dengan anak bupati, anak gubernur, dengan selebriti, dengan tokoh-tokoh oligarki, orang-orang kaya, mereka bakal kalah gitu, karena uang nggak bisa diadu dengan uang gitu, pasti kalah. Popularitas, ketenaran diadu dengan ketenaran pasti kalah mereka. Saya rasa partai politik semuanya berbenah dengan berbagai kejadian yang menghadapi kita beberapa waktu yang lalu. Kita semuanya berbenah untuk melakukan hal yang satu dibutuhkan. Bagaimana kita bisa mencetak kader-kader terbaik yang untuk kemudian mewakili partai politik di DPR ke depannya. Dalam sistem politik demokrasi, pekerjaan rumah utama bangsa ini adalah membangun kelembagaan politik yang tidak lagi bertumpu pada modal besar dan popularitas semata. Pendidikan politik bagi publik harus terus dilakukan untuk memastikan sosok wakil rakyat yang duduk di Senayan betul-betul mereka yang menjalankan aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun partai politik.